Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat, prestasi, luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Bapak Willy Olangan dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, saat ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Tentu setelah minggu lalu, adik-adik sudah mengerti, sudah mengenal yang namanya teks deskripsi. Itu seperti apa secara umumnya. Jadi kita sudah pelajari mulai dari ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi itu kita bisa menemukan di mana. Kemudian tujuan teks deskripsi, ada jenis-jenis teks deskripsi. Dan saat ini kita akan lebih mengenal lagi apa itu teks deskripsi. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran menelaah struktur dan bahasa dari teks deskripsi. Struktur teks tanggapan deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Untuk identifikasi, biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Kalau misalnya kita menulis teks deskripsi salah satu tempat wisata, itu biasanya misalnya contohnya kita ambil judul tempat wisata Pantai Pal, Pantai Pal Likupang. Jadi untuk identifikasinya misalnya adik-adik tulis salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi saat ini adalah Pantai Pal di daerah Likupang. Sebuah pantai yang sangat indah. Sebuah pantai dengan view-nya, dengan pemandangan yang sangat mempesona. Pantai Pal terletak di daerah Likupang. Dan seterusnya. Silakan adik-adik uraikan. Daerah Likupangnya, desa apa, dan seterusnya. Itu contoh identifikasi. Jadi pernyataan umum tentang objek. Nah, kalau masuk ke deskripsi bagian, itu berisi mengenai perincian bagian objek. Tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi misalnya kalau kita pakai judul seperti tadi Pantai Pal, saat memasuki Pantai Pal Likupang, kita akan melihat misalnya ada tugu selamat datang, ada gapura selamat datang. Selanjutnya sebelah kirinya apa, sebelah kanannya apa yang Anda lihat, itu yang Anda tulis. Lebih terperinci lagi. Misalnya ada bunga warna merah di sebelah kanan. Selanjutnya di sebelah kirinya ada tebing yang cukup tinggi, yang cukup curam misalnya.
Belum lagi apa yang Anda dengar, misalnya eh, deburan ombaknya, atau dapat mendengar, merasakan apa yang Anda rasakan, misalnya tiupan anginnya, dan seterusnya. Itu yang Anda deskripsikan, deskripsi bagian. Itu yang adik-adik rinci, terperinci. Kalau warna apa, itu yang sudah kita bicarakan yang sudah kita pelajari di pelajaran minggu lalu. Selanjutnya kesimpulan dan kesan dari penulis. Jadi, apa kesan Anda? Misalnya, saya sangat senang berkunjung di Pantai Palikupang. Itu contoh. Senangnya karena apa? Itu adik-adik jelaskan. Karena, ya terserah kreasi adik-adik. Oke, selanjutnya, jenis pengembangan dari deskripsi bagian. Karena yang paling inti dari tanggapan deskripsi adalah deskripsi bagian. Bagaimana kita akan menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi untuk mengembangkannya, kita pelajari di sini. Jadi misalnya kita kembangkan berdasarkan ruang. Selanjutnya kita kembangkan berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Selanjutnya kita kembangkan berdasarkan proses sesuatu itu berlangsung. Selanjutnya kita kembangkan berdasarkan bagian berupa pemfokusan. Sampai sini saya berharap adik-adik paham. Dan selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks deskripsi. Yang pertama, kita akan menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan kita buat judul. Jadi misalnya kalau tadi saya kasih contoh, Pantai Palikupang. Kita bisa juga misalnya judulnya Rumahku yang Sederhana. Atau misalnya Ayahku yang Pemberani. Kalau di buku teks bahasa Indonesia ada Ayahku Panutanku. Di buku teks bahasa Indonesia itu ada Ayahku Panutanku, ada juga Ibuku Inspirasiku, ada berbagai macam yang bisa kita deskripsikan, berbagai macam judul yang bisa kita ambil. Misalnya sekolahku. Selanjutnya, kita membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Kalau misalnya kita pakai contoh rumahku. Jadi misalnya bagian atapnya, itu yang kita deskripsikan. Dindingnya, lantainya, itu misalnya. Kemudian suasananya, lingkungannya, mungkin juga tetangga-tetangganya seperti apa, itu yang kita kumpul dulu. Kita rinci dulu apa-apa yang bisa kita ambil, kita tulis. Nah, selanjutnya kita mencari data dari subjek yang akan kita tulis. Misalnya, kalau atapnya misalnya seng yang sudah mulai lapuk, sudah mulai berkarat, atau dindingnya berwarna apa, kenapa ambil warna itu, dan seterusnya. Selanjutnya, kita menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsinya, dan penutupnya. Jadi ada kalimat pembukanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir,
merinci objek suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih merancang panca indera. Jadi adik-adik, sampai di sini saya berharap adik-adik sudah mengerti bagaimana itu teks deskripsi. Nah, sebagai contoh di buku Sekolah Elektronik, buku Bahasa Indonesia kelas 7, di halaman 18, itu ada contoh. Contoh teks deskripsi dengan judul Rumah Tongkonan. Jadi di situ sudah dibagi menjadi 3 bagian, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada kesan penutupnya, kesimpulan dan kesan. Jadi, saya berharap adik-adik sudah mendownload. Adik-adik sudah ada buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia kelas 7. Dan sedikit evaluasi dari tugas-tugas yang sudah adik-adik kerjakan. Semua sudah bagus, sudah benar, sudah baik. Tinggal beberapa perbaikan, misalnya yang saya katakan tadi, ya ini tugas yang akan kita kerjakan. Yang pertama, adik-adik menulis ringkasan materi dari tema kita untuk bulan ini, yaitu belajar mendeskripsikan. Tulislah ringkasan materinya, kemudian tulislah teks deskripsi dengan sesuai dengan struktur yang ada. Judulnya bebas, minimal paling kurang 20 kalimat. Silahkan lihat contoh-contoh di buku Sekolah Elektronik. Jadi dia harus ada identifikasi, dia harus ada deskripsi bagiannya, dan dia harus ada kesimpulan dan kesannya. Dan itu nanti dikirim di Google Classroom. Seperti biasa, adik-adik foto dan kemudian kirim. Kalau misalnya belum ada Google Classroom, boleh sama-sama dengan teman yang terdekat untuk kirim di Google Classroom. Sekali lagi, kirim di Google Classroom, bukan di WA. Setelah melihat pembelajaran minggu lalu, saya berharap adik-adik bisa melihat berbagai macam contoh teks tanggapan deskripsi yang ada di buku Bahasa Indonesia kelas 7. Download untuk BSE-nya. Di situ ada banyak contoh. Jadi, sekian pembelajaran kita, dan saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, walaupun ketemu hanya lewat online, tapi kita masih boleh melaksanakan pembelajaran. Memang ada banyak kesulitannya, tidak cuma siswa yang kesulitan, tapi guru juga butuh penyesuaian. Ada guru yang sampai ganti HP, ada guru yang harus membeli pulsa data yang lebih untuk melaksanakan pembelajaran. Saya harap kita, guru dan siswa, boleh beradaptasi, boleh berusaha menyesuaikan diri dengan belajar dari rumah. Adik-adik adalah adik-adik yang pintar, yang sangat diandalkan oleh SMP Negeri 1 Kalawat. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan, silahkan WA di nomor HP-nya Bapak Weli Olangan yang sudah ada di grup masing-masing. Terima kasih.